Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini kita dapat hadir dalam acara pelatihan pendampingan sekolah inklusif dari tim Waktu Purwokerto. Pertama, atas nama kepala sekolah mohon maaf, beliau ada kegiatan di Purwokerto yang tidak bisa ditinggalkan. Menyampaikan banyak terima kasih kepada tim dari Waktu yang telah hadir di tengah-tengah kita dalam rangka memberikan pelatihan pada kita semua. Mudah-mudahan kita sebagai guru di sini akan menerima ilmu atau hal yang baru yang kemudian bisa diterapkan dalam kegiatan kita di dalam proses pembelajaran, di dalam proses kita menghadapi anak-anak. Alangkah sulitnya menurut saya bagaimana mengkondisikan anak agar anak itu siap belajar, anak itu siap menerima ilmu, anak itu bisa aktif, anak itu bisa dikondisikan dengan tertib. Itu menurut saya yang sudah jadi guru 35 tahun kangelan baik. Sehingga mudah-mudahan nanti Bapak Sugiarto selaku narasumber yang akan bisa memberikan tips khusus secara psikologi bagaimana kita menghadapi anak-anak di dalam kerangka tentu saja proses pembelajaran pendidikan nasional dapat tercapai. Demikian, marilah acara pelatihan pendampingan sekolah inklusif pada siang hari ini kita buka dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berkah barokah kita semua dapat mengikuti dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan untuk acara selanjutnya, yaitu acara ini Diklat Guru Metode dan Evaluasi Pembelajaran Inklusi. Pada yang terhormat Bapak Sugiarto MPSI bersama tim, kami silakan. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, salam kenal. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya khususnya dan Quantum Nusa Konsultan atas kepercayaan dan waktu ya untuk silaturahmi berbagi. Mudah-mudahan seperti yang diharapkan tadi, ini semuanya membawa kemajuan bersama. Dan jadi nanti kita lebih banyak ke diskusi nih Bapak Ibu ya. Lebih banyak ke diskusi, walaupun saya nanti menyampaikan materinya ini cukup banyak, wah ada 145 slide. Kita kesepakatan dulu mungkin, karena kalau diklat videonya diklat itu harusnya 3 hari 3 malam ya. 32 jam kita potong-potong jadi 3 jam 2 menit. Bapak Ibu, saya diberi waktu sampai jam berapa nih? Bapak Ibu memandu? Selesai panjang sampai jam 6 sore. Iya. Jadi nanti supaya 145 slide ini gak keluar semua, biasanya ada nanti pertanyaan diskusi yang sudah mewakili slide, jadi bisa percepat slide-nya. Jadi ya Bapak Ibu gitu. Karena saya yakin Bapak Ibu juga sudah paham apa itu sekolah inklusif ya, sudah mengerti apa yang ditangani gitu ya. Walaupun mungkin masih ada beberapa kelemahan atau kekurangan, mungkin di bagian kurikulum, evaluasi, metode pengajaran gitu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu kalau
sing sekolah ini SD negeri Haji Barang Wetan. Nah, sebelumnya sudah punya data belum Bapak Ibu asesmen siswa? Tes siswa untuk inklusi itu udah ada belum? Belum. Jadi masuk siswa ke sini tidak ada asesmen. Belum ada. Oke, berarti ini baru pertama, J. Oh, J, baru pertama. Jadi karena ini baru pertama, jadi nanti menurut aturan undang-undang di pendidikan inklusif itu untuk membuat kurikulum siswa inklusif harus berdasarkan hasil asesmen. Asesmen nanti asesmen itu gabungan dari wawancara, observasi, kemudian tes psikologi siswa. Nah itu nanti setelah itu baru dibuat kurikulumnya. Sebenarnya kurikulum itu mungkin sudah dijalankan selama ini gitu ya, cuma kan bukan berdasarkan asesmen, tapi berdasarkan mungkin kurikulum sekolah gitu ya. Gitu. Karena kenapa anak inklusif itu menjadi perhatian dan penting? Karena yang sudah anak inklusif itu lulus dari SD itu juga belum bisa apa-apa atau tidak punya keterampilan gitu ya. Ada yang dari kelas 1 nggak bisa kalisto sampai SD kelas 6 lulus nggak bisa kalisto juga. Ada. Ya banyak lah. Ya. Jangankan di sini 2018 itu kami sudah menangani di Jogja Bapak Ibu ya. Di sana juga sama aja. Bahkan ada SMP lulus kelas 3 juga nggak bisa apa-apa. Itu karena sudah di asesmen nggak layak masuk sekolah inklusif, masuknya SMP, tapi orang tuanya nggak mau. Sebenarnya itu Bapak Ibu besok juga akan saya sampaikan di parenting, itu sebenarnya kalau kondisi seperti itu sama dengan menyiksa anak dan menyiksa orang tua seumur hidupnya. Karena anak nggak bisa apa-apa sampai dewasa dan akan tergantung terus sama orang tua. Dan yang tersisa orang tuanya. Hanya karena malu anaknya disekolahkan di SMP. Nah, gitu ya. Seandainya dia di SMP, mungkin anaknya punya life skill, punya keterampilan, bisa mandiri, gitu ya, di waktu dewasanya. Nah, inilah yang menjadi problem. Maka Bapak Ibu yang bukan dari pendidikan luar biasa terpaksa harus ikut mendidik anak-anak yang luar biasa, gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya kalau kita merenung ini apa ya, berat gitu ya. Sekali. Karena apa ya? Ya ini kan di luar keilmuan batas keilmuan Bapak Ibu. Nah mungkin nanti Bapak Ibu bisa merekrut honorer kalau ada yang lulusan PGLB, luar biasa itu ya. Nah nanti tapi itu juga ternyata mahasiswa lulusan apa itu juga sangat sedikit, peminatnya sedikit. Nah, ini kalau pemerintah mau ya punya inisiatif membuka lowongan P3K untuk guru luar biasa dari PLB, saya rasa kedepannya yang masuk jurusan itu banyak. Tapi karena selama ini yang diinikan PGSD ya PGSD-nya yang masih banyak gitu ya. Sehingga Bapak Ibu ditekankan untuk mengajar SLB juga atau anak inklusif ya. Nggak apa-apa pun itu amal saja. Guru kan banyak amalnya ya. Gimana? Nggak tersakau. Oke, Bapak Ibu, sebelum mulai saya ada absen betul ya. Saya ingin apa ini? Ya, saya nggak hafal nama Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu kan sudah tahu nama saya. Baik, Bapak Ibu nanti gini. Jadi setelah kami itu beberapa kali mendampingi sekolah inklusif, ternyata bukan hanya siswanya yang mengalami hambatan belajar, yang mengalami gangguan emosi, termasuk gurunya. Itu saya ngomong sampai loh ya, saya nggak ngurusin ya. Terus di sini koordinator inklusif siapa? Bu Novi. Iya maksudnya dipercaya untuk koordinator inklusif ya. Nah biasanya dia kebahagiaannya 3 kali lebih bahagia dari Bapak Ibu ya. Nah
Yang ngurusi yang normal aja sudah berat Bu ya. Ngurusi yang normal aja berat, ini ditambah yang inklusif, gitu ya. Jadi dan yang lebih berat lagi gajinya nggak ditambah gitu ya. Ya ini manusiawi Bu ya, ini problematik kita saat ini. Jadi setelah beberapa kali kami mendampingi sekolah-sekolah inklusif itu, ternyata kami temukan banyak Bapak Ibu guru yang memang mengalami gangguan emosional gitu ya, tekanan psikologis. Maka nanti Bapak Ibu setelah ini juga gimana? Apa itu tekanan ekonomi? Terus tadi saya sampaikan gajinya nggak tambah itu tadi gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu setelah proses pendampingan ini selesai, ya, jadi nanti setelah parenting kita sudah menyelesaikan proses pendampingan, asesmen, observasi, wawancara. Setelah itu nanti kami juga ingin memberikan tes psikologi untuk Bapak Ibu. Ya. Nanti yang mentalnya terganggu boleh ngajukan cuti 3 hari. Ya Bu ya, jadi itu bonus dari kami ingin mengetahui gimana sih kondisi psikologis guru-guru di sekolah formal yang menangani inklusif gitu ya. Walaupun kami sudah punya sampel di SD Tanjung, SD Arca itu sudah ada ya, terus beberapa sekolah lain, kita akan lihat secara garis lurus seperti apa. Nanti kalau suatu saat mungkin kita tanya, Pak Giarto gimana keadaan inklusif ya, kondisinya seperti di hasil asesmen guru-gurunya, nah ini Pak ya, guru-gurunya berdasarkan hasil tes ternyata butuh liburan. Ya itu bisa menjadi program selanjutnya gitu kan. Syukur-syukur nanti tahun depan kalau masih ada bantuan lagi dari dinas, kita mungkin dengan hasil tes itu bisa mengadakan kegiatan gathering untuk bapak ibunya. Jadi pelatihannya tidak di indoor gitu ya, tapi di outdoor. Itu kalau nanti disetujui gitu ya. Kalau hasilnya juga bapak ibu perlu cuti gitu ya. Tapi kalau hasilnya bagus Pak, semakin sehat psikologisnya gitu ya. Wah, berarti nggak perlu juga. Oke, Bapak Ibu, di sini ada sebuah gambar. Ini namanya kalau dalam psikologi itu ya, saya segera gambar, gitu ya. Saya ingin tahu dulu ya. Ini yang sudah tanda tangan ada 1, 2, 3, 4, 5 orang. Yang saya panggil yang belum tanda tangan ya. Ibu Novikus Sri. Oh keluar. Oke. Ibu Rina. Bu Rina kalau lihat gambar ini gambar apa Bu? Orang apa? Apa? Cowok. Bawa apa? Jadi orang lagi bawa panah. Oh, mana apa? Oh, mana? Oke. Bu Waida. Bu Waida. Ada? Oke, apa? Gambar apa Bu? Yang ibu pertama lihat? Wajah laki perempuan? Tua muda? Muda. Pak Rudi. Gak ada. Pak Rudi gak ada. Desianto. Apa Pak? Gambar apa Pak? Saya kelihatannya gambar Pak. Ada pohon yang berwarna hitam, burung, bunga, burung tapi ya, gugur, terus ada wajah, ada orang laki-laki membawa pangkat,
Ya, oke. Dari semua gambar itu, ada yang tertarik yang mana, Pak? Saya tertarik dari Burung, ya. Wajar. Kalau ibu jangan jawab burung ya, gitu. Pak Rudi, oh jangan dia. Pak Wahyu, nggak ada. Oh mampu. Oh mampu. Ini apa? Pak Predita. Oh, oke. Sudahlah, nggak ada semua. Saya panggil. Berarti, oke. Nah, Bapak Ibu, dari tes ini kita bisa mendeteksi karakter dasar seseorang. Tapi karakter ini belum valid ya. Jadi kalau tes grafis itu harus digabungkan dengan tes tulisnya. Nah, besok Bapak Ibu akan kita berikan tes psikologi, tapi online ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti tesnya bisa dikerjakan lewat laptop masing-masing atau HP, tapi saya sarankan lewat laptop. Nanti kami kirimkan linknya, kode tesnya. Tapi sebelum itu kami dimohon minta daftar nama guru sama HP ya, nomor HP, karena nanti hasil tes kita kirim ke masing-masing. Nah ya, kita kirim ke masing-masing, nanti bisa konsultasi juga, tapi juga kepala sekolah kita kasih kopinya semuanya, gitu ya. Jadi nanti yang hasilnya kurang ya bisa ngajukan cuti lah, gitu ya. Nanti saya rekomendasikan cuti 3 hari. Sama nih apa? Oke, Bapak Ibu, dari hasil tes ini atau kenapa error? Langsung ikut stres ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau ya. Kalau tadi menjawab burung berarti itu orangnya cenderung itu ada kemungkinan 60%. 60% itu dia teliti, detail dan perfeksionis ya. Kemudian kalau melihat wajah tadi, mungkin mewakili yang lain yang belum dipanggil, itu orangnya optimis, percaya diri, imajinatif, suka menghayal imajinatif ya. Kemudian, nah ini tadi mungkin kalau ada yang aku pengen jawab pohon sebenarnya ya. Nah ini orangnya penuh cinta, ubernya terus menerus gitu ya. Iya Pak. Nah, Air Pak. Ya? Air. Apa? Itu airnya. Ya, Ini. Bukan. Haus ya. Oke. Ini oke, Bapak Ibu. Nah, ini kalau tadi ada yang pria juga ya. Nah, tadi siapa Ibu ya? Nah, kan orangnya spontan, aktif. Nah, biasanya terbuka. Extrovert. Oke, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu punya kertas alat tulis? Ya. Oke, silakan disiapkan alat tulisnya. Nanti untuk tambahan ya, jadi ada 2 tes Bapak Ibu. Tenang aja Bapak Ibu, saya santai aja bawa materinya. Boleh ngambil nggak apa-apa kalau mau ngambil. Nanti dikumpul ya. Nah, dikumpul. Tes HPS juga apa kertas HPS nggak apa-apa kalau ada kertas HPS. Ya, ambil silakan. Oke, saya tunggu. Sering ya. Sering. Oke. Gimana Pak Desi? Aduh, ini kenapa kok jadi
Oke, Bapak Ibu, di sini kita sambil nunggu kertas ya. Nah, kita sedikit belajar tentang yang materi ya, bahwa implikasi dari pendidikan inklusif itu diadaptasi dari teori ya, salah satu teori Pak Hidayat ya, mengatakan bahwa sekolah inklusif itu setiap siswa berhak atas pendidikan dalam kelompok sebaya. Sebenarnya ini kalau dibilang itu meratakan semuanya tanpa pandang bulu, dan sebenarnya itu nggak adil sebenarnya. Sama dengan gini, seorang keluarga punya anak 3, ada TK, SD, SMP, semua dikasih uang saku 10.000. Karena apa? Karena sama rata, keadilan yang tidak pada tempatnya sebenarnya ya. Nah, sebenarnya ini sama seperti itu. Jadi yang mau ABK, inklusif, yang normal disamakan. Ya. Saya itu lebih mengkhawatirkan anak-anak inklusif itu bukannya nggak bisa akademik, tapi mengkhawatirkan bullyingnya seperti itu. Gitu ya. Itu yang mengkhawatirkan karena itu beban mental yang lebih menyakitkan daripada sekedar bisa baca tulis atau nggak bisa akademik. Jadi sebenarnya antara berhak pendidikan dalam kelompok sebaya ini sebenarnya kurang adil. Tapi dari kacamata sosial ya, yaitu dari kacamata SARA itu sangat adil ya, karena disamakan dengan anak-anak, semua anak. Setiap siswa diberikan perlakuan yang adil sesuai kebutuhannya. Komunitas mampu bertindak sebagai pelindung atau pembimbing ABK. Orang tua dilibatkan dalam proses pembelajaran. Nah ini PR besar ini Bapak Ibu ya. Jadi pelibatan orang tua itu sangat penting untuk siswa-siswa inklusif. Nah selama ini orang tua keterlibatannya seperti apa? Kalau saya ikut Gimana? 30% baru. Ikut mendampingi. juga masih sama Jadi orang tuanya ikut masuk kelas kelas 1, kelas 2 masih ada, kelas 3 tidak ada. Nah, oke, berarti orang tua sudah tahu proses pendidikan di sekolah seperti apa ya. Orang tua di rumah bagaimana? Nggak tahu ya. ada yang cerita, ada yang dileskan, ada yang dibiarkan. Macam-macam. Oke, besok berarti perlu saya tekankan karena nanti setelah ini Bapak Ibu orang tua punya PR. Jadi nanti PR-nya adalah orang tua harus melakukan pembelajaran seperti yang diajarkan di sekolah. Nanti setiap minggu harus laporan ke wali muridnya, memberi penilaian. Karena begini, anak inklusi itu anak yang penuh hambatan ya Bu ya, dari kognitif, sosial, emosi. Memang beda-beda, tapi rata-rata kognitifnya rendah. Ya memorinya itu rendah, gampang lupa. Maka dia harus terus-menerus diajarkan, apalagi di waktu libur sekolah. Ya, jadi nanti di situ ada manajemen time management yang dibagikan ke wali murid, yang itu harus diisi tiap hari, tinggal nyetak gitu wali murid, diberikan ke wali murid, ke wali kelas untuk dilaporkan bahwa oh anak saya di sekolah, di rumah saya berikan ini, saya berikan ini, begitu ya. Nah nanti itu untuk alasan Bapak Ibu, lah anaknya nggak bisa apa-apa, yang itu bisa ya karena di rumah dibiarin. Kadang nanti dinas mungkin minta data, mana datanya nggak ada. Nah nanti dengan time management schedule itu ada datanya. Ini loh Pak datanya. Orang tua ini kosong semua, nggak ada ininya. Ya, nah itu penting Bapak Ibu. Mungkin dengan itu, dengan tertib administrasi itu nanti bisa mendapatkan bantuan lagi untuk kegiatan inklusif gitu. Ya, jadi nanti dilibatkan orang tua. Nah besok parenting saya akan memberikan caranya kepada wali murid, tinggal nyetak saja. Kalau bohong gimana Pak? Ya itu urusan beliau ya, tanggung jawab beliau masing-masing. Kemudian program pendidikan ditawarkan kepada setiap siswa, komunitas mampu bertindak sebagai pelindung, pembimbing ABK. Setiap siswa diberikan perhatian. Nah, sebenarnya orang tua itu kalau bisa malah
100% dilibatkan sebagai guru pendamping. Kalau bisa sampai kelas 6 itu malah lebih maksimal, lebih bagus. Karena memang anak ABK inklusif itu memang butuh shadow, butuh guru pendamping. Kalau itu nggak ada pendamping, ya itu kewalahan. Ya, maka bagus kalau bisa memang orang tua itu dijadwalkan seminggu sekali, mungkin kelas 2, kelas 3, kelas 4 mana, seminggu sekali, 2 kali, seminggu itu wajib mendampingi anak di sekolah. Khususnya pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan mungkin berhitung, menulis gitu ya. Kalau bisa, karena apa? Itu sangat penting sehingga orang tua paham ternyata anakku memang memiliki kebutuhan yang harus dimaksimalkan, sehingga di rumah dia belajarnya itu juga mau mengajarkan anak di rumah. Kebanyakan kalau di rumah ya dibiarkan, nah itu yang membuat anak gak maju-maju. Kenapa kalau anak inklusi itu, kalau anak normal hari ini diajarkan A, B apa, besok Selasa ditanya ini apa, A, B, bisa. Kalau anak inklusi lupa, karena memorinya singkat, pendek, maka dia tiap hari harus diajarkan lagi, dia ajarkan lagi ulang. Nanti dia 6 bulan atau 5 bulan, 1 semester sekolah sudah bisa A, B sampai Z, sudah bisa menulis ibu, bapak, libur 3 bulan, nggak diajarkan apapun di rumah, bisa kembali lagi nanti ke 0, bisa nggak bisa apa-apa lagi ketika masuk sekolah, karena memorinya memang rendah, daya ingatnya lemah. Mungkin dari A sampai Z dia paham, tinggal sisa A sampai D. Ada yang sisanya A sampai U atau yang sebab yang lainnya. Jadi kemampuannya beda-beda. Makanya harus tetap diajarkan di rumah. Itu kalau orang tuanya peduli sama masa depan anaknya. Tapi kalau orangnya terlena, orang tuanya pasrah, pokoknya sudah tak sekolahkan di sini, terserah bapak ibu guru, saya manut, ya wis. Kalau anaknya normal masih mending lah. Kalau ini inklusif, manut, ya manut apa adanya, nggak bisa apa-apa, gitu ya. Dan bapak ibu tidak bisa disalahkan ya, karena ini kan sekolah inklusif. Jadi bapak ibu harus ngajar yang normal, yang inklusif, gitu ya. Oh yang normal aja diajari nggak dong-dong, gitu ya. Apalagi yang inklusif, gitu ya. Nah, gitu. Nah, maka bapak ibu perlu memanage waktu dalam mengajar. Anak normal itu bapak ibu, kalau anak-anak SD ya, itu kalau IQ-nya di bawah 100, belajar 15 menit itu udah mulai pusing bapak ibu. Terus pengennya melayu gitu ya. Pengennya udah, tapi kalau IQ-nya di atas 100, nah dia bisa bertahan sampai 30 menit. Ya. Kalau gurunya yang di bawah 100 terus pengennya pulang aja lah gitu ya. Catat buka halaman ini bapak keluar gitu ya. Nah, jadi itu sih, apalagi ini anak inklusif yang umumnya IQ-nya di bawah ruangan guru. Seharusnya nanti kita lihat ya hasil tesnya asesmen kemarin, kalau ada yang IQ-nya 60 itu udah wajib SLB. Udah nggak bisa itu. Udah dia diajarkan kemampuan akademik itu nggak bisa, dia bisanya life skill, kehidupan sehari-hari, mandi, pakai baju, makan, gitu-gitu. Nah nanti di SLB diajarkan kebutuhan apa, kursusnya, skillnya, umpamanya apa, menjahit atau mewarnai atau nyanyi atau apa gitu ya. Nah itu untuk bekal dewasanya. Kalau di SD ya inklusif ya berat ya mas. Karena saya nggak paham apakah di sini sama dengan sekolah lain. Apakah di sini yang inklusif ada lesnya juga? Belum. Oleh guru masing-masing. Les kalistung. Les enggak, yang life skill. Nyanyi apa? Coba aku diajarkan nyanyi ya. Ada yang pintar nyanyi kayaknya ya. Pak Desi kayaknya memang kayaknya ya. Nah, sudah kelihatan. Nah, coba Pak. Pak Desi coba. Anak-anak yang ABK yang inklusif itu dikasih les nyanyi aja atau gambar gitu ya.
nanti waktu wisuda ditampilkan. Ya, itu bisa menjadi penilaian tersendiri oleh dinas kalau pas wisuda lulus undang dinas ya. Oh, berarti anak inklusif di sini maju, tidak seperti sekolah lain. Walaupun dia akademiknya 0, tapi life skill-nya bisa. Gitu loh. Ya. Karena anak inklusif itu life skill-nya yang dibutuhkan, bukan akademisinya. Kalau akademisi udah lah nyerah. Udah nggak usah terlalu ditekankan. Yang penting dia bisa memahami kalimat sederhana, hitungan sederhana, penjumlahan 1 sampai 10 saja gitu ya, nggak usah yang lebih-lebih gitu. Dan kalau anak inklusif itu pembelajarannya langsung dengan benda, hitung 100 tambah 100, kasih uang 100 sama 100, paham langsung, gitu ya. Tapi kalau dikasih tulisan 100, ya nggak paham. Itu kalau mau hitungannya besar. Belajar uang itu penting Bapak Ibu, karena masa depan dia nanti ya akan ada kaitannya dengan keuangan ya. Dewasanya nanti, mungkin dia nanti jualan apa, kalau nggak ngerti uang, bingung kan? Itu perlu diajarkan. Gitu. Ya, jadi pembelajarannya memang jauh berbeda dengan anak-anak yang normal. Jadi targetnya nggak usah anak ini bisa membaca lancar, menulis lancar, itu targetnya berlebihan kalau tidak sesuai kemampuan anak. Menyiksa anak dan Bapak Ibu bisa stres kalau siswanya nggak bisa. Ya nggak? Nah, apalagi kalau jago gelem ya, yang hiperaktif itu kan. Wah, ada yang hiperaktif ya Bu ya? Banyak. Tuh, tapi orang tuanya mendampingi nggak Bu? Nah itu masuk kan? Nah, memang seharusnya anak ADHD atau hiperaktif itu bagusnya, cocoknya memang di sekolah alam, gitu ya. Itu, nah sekolah alam itu memang dibutuhkan untuk mereka yang energinya tidak habis-habis. Ya, kalau bisa memang anak hiperaktif itu dikelaskan khusus ya. Kalau namanya ada 10 anak, dikelaskan khusus saja Bu, kalau bisa mengajukan ke dinas khusus kelas hiperaktif. Jadi pelajarannya semua olahraga. Belajar berhitungnya sambil olahraga, nyanyi sambil olahraga. Guru olahraganya sing ngos-ngosan gitu ya. Jadi metodenya memang dia harus bergerak kalau anak hiperaktif. Gak boleh ada kursi gini, bagi dia kursi itu membuat dia marah gitu ya. Bagi dia kursi ini nggak boleh, dia pengennya terbuka, luas. Nah, contoh kan punya lapangan. Nah, itu ya. Jadi bapaknya belajar di mana ya? Ada ya itu di NTB apa? Itu sekolah hiperaktif ya. Belajar berhitung dengan bola, ada bola ditendang 1, tendang 2. Jadi mereka sambil menghafal, sambil memang gerak. Ya itu memang dia nggak bisa disalahkan. Jadi ibarat mesin itu mereka memang mesin yang memang terus bergerak, itu nggak bisa berhenti. Bisanya berhenti, dia harus diintervensi dengan obat gitu. Nah itu nanti ranahnya ke psikiater. Tapi itu bisa mempengaruhi yang lainnya, kesehatan yang lainnya. Nggak apa-apa Bu, nanti kalau orang hiperaktif itu memang nggak bisa diam. Jadi kalau dia tiba-tiba maunya namanya Andi hiperaktif ya, aktif tiba-tiba dia diam nggak mau apa-apain, nah, berarti dia lagi sakit gitu. Bahaya itu Pak, bahaya gitu ya. Jadi sama dengan ibu-ibu yang kalau tiba-tiba kok ngeri gitu ya, di sekolahan muter-muter nggak mau berhenti gitu. Berarti lagi banyak tarinya gitu ya. Jadi, nah, ya Bapak Ibu, ini sekolah inklusif sudah berapa tahun menerima anak-anak khusus? Oh, tidak pernah membatasi, semua diterima. Gitu ya. Berarti mungkin di sini di Aji Barang satu-satunya ya, apa gimana? Sama. Oke. Harus menerima semua siswa ya. Wah, ini berat ya. Sudah 2000 berapa? 2010?
Belum. Sejak dulu kala Pak. Tapi dulu belum di level inklusif. Oh ya. Oke. Nah nanti berarti yang asesmen ini orang tua akan mendapatkan hasilnya ya. Jadi orang tua nanti tolong dibagikan, sekolah juga punya arsip, wali kelas juga gitu ya. Jadi nanti orang tua biar ternyata dari asesmen anakku seperti ini gitu ya. Jadi orang tua itu sebenarnya kalau saya sih kasihan kalau mereka di sekolah kan gitu. Itu pokoknya membebani orang tua masa depan anak gitu ya. Kecuali orang tuanya mau jadi guru di rumah, is okay. Sebenarnya MOU-nya itu Bu. Ya, ketika siswa masuk itu kalau anaknya mau bisa ya orang tuanya harus ngajarin di rumah. Kalau dia hanya los-los saja, enak sekarang orang tuanya nggak terbebani. Nanti semakin dewasa anaknya, nah semakin terbebani. Karena anaknya nggak bisa apa-apa. Bayangkan kalau sampai anak orang tuanya sudah sepuh, lansia, anaknya masih hanya duduk aja di rumah, nggak bisa apa-apa, wah itu kan membebani. Gitu ya. Sebenarnya anak inklusif itu sudah di anak yang levelnya di atas ABK, kebutuhan khusus di SLB itu sudah dikasih wadah oleh pemerintah. Di bawah anak normal atau inklusif yang IQ-nya di bawah 90 itu bisa sekolah homeschooling. Anak hiperaktif itu sebenarnya bisa sekolah homeschooling sendiri. Nah itu perlu diedukasi, tapi mungkin dinas pendidikan tidak memberikan edukasi itu ya. Gitu. Jadi umpamanya gini ya, di Aji Barang ini ada guru yang buka homeschooling gitu ya, mungkin guru olahraga ya, buka homeschooling di rumah khusus anak hiperaktif, tinggal daftar ke dinas. Pak saya mau buka homeschooling, nanti ijazahnya dari dinas, sama. Itu ibaratnya kalau kuliah itu sekarang UT ya Bu ya. Nah UT itu kan untuk orang-orang yang memang nggak bisa datang setiap hari, dan sebagainya ya. Nah anak inklusif itu sebenarnya bisa homeschooling. Kalau homeschooling nanti dia daftar ke dinas, sama dinas dikasih buku panduan, orang tuanya tuh yang ngajarin. Nah yang ngajarin yang ini, kemudian nanti sosialnya dia di lingkungan sekitar. Wadahnya sudah ada, cuma kan homeschooling nggak populer. Justru yang homeschooling itu artis, anaknya atlet ya, orang kaya-kaya. Termasuk siapa yang juara Got Talent Amerika yang keterima di UGM itu Rani siapa ya itu ya, yang buta, tunanetra itu, Putri ya. Nah itu kan homeschooling dia, homeschooling, kemudian diajarin orang tua karena orangnya gigi dari anak SD, kemudian punya bakat nyanyi, dileskan nyanyi, hanya punya prestasi. Coba kalau dia dimasukin inklusif, yang nggak bisa apa-apa, ya kan? Nah itu sebenarnya orang kaya tuh malah lebih banyak edukasinya, oh demi masa depan anak. Nah teman-teman anak-anak yang inklusif kita ini bisa masuk UGM, bisa masuk kuliah dimanapun kalau dia bisa diajarkan di usia dini ini, SD ini maksimal orang tuanya. Nah si Putri itu bisa baca tulis Pak, bisa dengan bantuan huruf braille gitu kan. Gitu. Tapi IQ-nya cerdas ya, karena dia hanya dihambatkan penglihatan. Dan orang tuanya paham kalau ini dimasukkan sekolah umum dia akan malah terhambat gitu kan. Maksa di homeschooling. Anaknya Kak Seto, tokoh pendidikan Indonesia, homeschooling semua, padahal normal. Karena apa? Karena ada ketakutan bully macam-macam. Jadi Kak Seto itu juga ketakutan kalau banyak menangani anak-anak bully ya, sehingga dia ketakutan dengan dirinya, sehingga anaknya semua homeschooling. Pinter-pinter, masuk perguruan tinggi negeri semua, sampai S2 bisa diterima. Jadi sebenarnya di kita ini sudah banyak pilihan pendidikan. Jadi yang penting jangan sampai tidak sekolah gitu ya. Pokoknya ada tetangganya, aduh SMP nggak bisa sekolah, nggak punya biaya, Bu nanti masukin paket B. Baca udah daftar di dinas pendidikan paket B.
tanpa kecek kayak gitu Bu. Itu namanya kita membantu mereka gitu ya. Nah, maka tergantung orang tua itu tujuannya sekolahkan anak itu hanya untuk gengsi, yang penting sekolah atau untuk masa depannya gitu ya. Nah, itu nanti orang tua yang bisa jawab besok. Nah, anak kebutuhan khusus itu ya memiliki masalah secara fisik, sensorik atau intelektual juga, IQ, sosial, emosional, dan komunikasi. Jadi semua perkembangan psikologis ini, tugas-tugas perkembangan itu tidak normal, tidak berkembang secara maksimal. Secara fisik Bapak Ibu, saya ini inklusif karena saya tinggi badannya tidak sesuai dengan umur saya, inklusif. Tapi kemarin teman saya dosen, ada yang maaf ya, yang pakai kacamata itu inklusif. Iya, kalau masuk kategori ini ya, kalau dia dari kecil ya. Tapi kalau udah lulus kuliah terus min plus pakai kacamata itu belum gitu ya. Kalau inklusif, kalau dia dari kecil SD udah pakai kacamata gitu ya, TK itu karena kemarin teman saya dosen itu bisa terima beasiswa inklusif gara-gara dia pakai kacamata. Jadi dia masuk ke ngajukan beasiswa S3 itu nggak lulus 3 tahun, terus ada beasiswa inklusif untuk dosen-dosen kebutuhan khusus. Nah dia ngajukan dengan hanya karena kacamata minus gitu ya, lulus Bapak Ibu. Itu inklusif berarti akhirnya semua yang dosen pakai kacamata itu ngajukan inklusif gitu ya. Nah itu lulus ini ya. Tapi ada kategorinya minusnya berapa, plusnya berapa, itu ada minimalnya. Nah, jadi maka inklusif itu banyak kriteria. Tapi ada yang inklusifnya itu lokal, pokoknya hanya fisiknya, intelektualnya, maka nanti dibagi-bagi kasusnya gitu ya. Menjadi apakah dia tunagrahita, tunadaksa dan sebagainya. Gitu. Nah, peserta didik kebutuhan khusus itu terdiri dari ADHD atau autis. Nah, ADHD ini yang hiperaktif ya, yang nggak bisa diem. Ini seharusnya kalau ada siswa ADHD, nanti kita lihat berapa yang ADHD, gurunya juga ADHD. Ya, jadi bisa mengikuti siswa, gerakan siswa tanpa rasa lelah. Nek gurunya introvert ngajar ADHD, nangis gurunya. Ya Allah, gitu ya. Delok deh siswa mlane wis kesel. Ya Allah. Nah, iya. Makanya kalau bisa kalau kelas ADHD hiperaktif itu gurunya yang aktif, yang hiperaktif juga. Jadi bisa maksimal itu nanti coba bayangkan ya. Masuk kelas pertama tes, siswa masuk kelas yang lain duduk dia lari dari lapangan. Memang harusnya gitu Bu, untuk mengurangi energinya. Kalau dia baru datang, bangun tidur, mandi, kasih makan, terus suruh sekolah, masuk kelas, yo energinya lagi terkumpul buahnya itu. Ya dia pasti lari terus. Coba ADHD itu pagi sebelum masuk sekolah 30 menit di lapangan, main bola, lari-lari, muter, sudah capek. Nah, sudah minta minum, nah itu sudah berkurang energinya. Enggak Bu, kalau anak ADHD enggak. Beda dengan anak yang ini. Dia cukup istirahat sebentar, energinya udah, tapi nggak sebanyak ketika baru pagi. Ya itu kalau, tapi itu kan Bu nanti di dalam program PPI-nya perlu kesepakatan guru, wali murid dengan wali kelas. Apakah adik-adik akan dibuat khusus kurikulumnya? Pasti kurikulumnya pasti khusus, cuma apakah dilakukan secara klasikal di sekolah atau individual? Kalau klasikal ya digabungkan kayak gitu. Ada kelas 1 sampai kelas 6 jadikan satu. Ya, olahraga paginya. Ya, kan yang kelas 6 tinggal dilihat nanti IQ-nya berapa adik-adiknya. Udah mampu baca tulis belum? Kalau kemampuannya sama dengan yang kelas 1 nggak bisa apa-apa, terus jadikan satu kelas aja kan. Gitu. Nanti belajar sambil olahraga, sambil praktek. Nah, itu memang secara psikologis tahap perkembangan anak dari klinis memang harus seperti itu kalau anak mau tumbuh kembang. Tapi karena kita keterbatasan, ya kita menyesuaikan dengan kondisi kita yang ada. Nanti kalau dicampur
nanti repot kelas 6 ini kelas, ya memang kalau dicampur repot gitu ya. Dulu kan sempat Bu ya, ada kurikulum tahun berapa itu ya, 2013 kan ya, yang bikin repot. Sekarang kelas 3A pindah, gabung ke kelas 3B pindah setiap pelajaran. Itu kemarin kurikulum K13 di SMA saya guru-guru di sekolah itu pada guru. Mata pelajaran IPA pindah kelas sana, IPS pindah kelas sana, pindah kelas itu ya. Jadi kayak orang pindahan gitu setiap sekali pelajaran. Akhirnya sekarang merdeka terserah gurunya mau diapain, bebas gitu ya. Makanya inklusif itu juga mengikuti kurikulum merdeka Bu. Tapi kurikulum merdeka yang inklusif gitu ya, bukan yang ini. Terus ke adik-adik itu sebenarnya adik-adik bisa ada treatmentnya dengan minum suplemen, bisa konsultasi ke dokter anak untuk mengurangi hiperaktifnya, itu bisa. Dan itu besok akan saya sosialisasikan ke orang tua. Jadi orang tua jangan ngasih makanan yang membuat anak semakin hiperaktif. Cilok umpamanya ya, cilok atau sosis masukin ke saus blur, wah itu tambah. Semakin banyak MSG-nya semakin dia hiperaktif kalau hiperaktif. Iya, makanya kadang sudah tahu anaknya mungkin nggak boleh makan ini, MSG dikasih MSG banyak-banyak tambah gitu ya. Ya MSG ya gitu ya, miskin. Kemudian peserta didik dengan hambatan EQ intelektual itu slow learner. Ini yang banyak Bapak Ibu. Tidak hanya di SD formal, di SMP, SMA itu banyak yang EQ-nya di bawah 90. Anak kuliah juga banyak. Jadi slow learner itu cirinya kayaknya belajar semangat nih nggak iso apa-apa. Kayaknya serius berarti kan nih nggak dong. Kayaknya serius ngerjain salah semua. Dan slow learner dia motivasinya ada, tapi kemampuan berpikirnya itu memang terhambat. Maka dari itu Bapak Ibu tidak boleh mengatakan anak itu bodoh. Ya memang kapasitasnya segitu. Dia mau di-up seperti apa ya seperti itu. Kalau EQ-nya dia 90 umpamanya, mau dikasih materi matematika kok langsung bisa, langsung hafal ya nggak akan mungkin. Gitu ya. Gitu. Kecuali dia di sedo tadi, guru pendamping khusus setiap hari. Nah, di up itu pun memorinya terbatas. Jadi EQ itu mempengaruhi memori. Kalau 90 itu memorinya itu nggak maksimal. Karena orang pintar itu memorinya yang tinggi banget, ya, cepat ingat terus gitu ya. Nah, kalau kita itu daya ingatnya rendah, khususnya dalam hal utang piutang. Kalau akademik tinggi, kalau udah rata-rata sarjana itu 90 ke atas. Nah, nanti kita lihat intelektualnya berapa, kategorinya level apa, gitu ya. Jadi nanti kita tuh kalau ngajar anak inklusif itu prinsipnya adalah pemakluman atau kewajaran. Dia udah tak ajari ABC berapa tahun nggak bisa, ya wajar gitu aja. Jangan ibu merasa bersalah, merasa goblok ya aku ngajari anaknya nggak bisa gitu ya. Bukannya goblok, tapi anaknya lewat kapasitasnya. Gitu ya. Jadi kita prinsipnya kewajaran. Diajari nggak bisa-bisa nggak usah ngomel ibu. Kemana udah diajari sekarang nggak bisa, jangan gitu. Memang kapasitasnya seperti itu. Jadi ya Allah kemarin udah ibu ajari, memang IQ-mu terbatas nggak usah ya gitu ya. Juga nggak usah kayak gitu, itu halus tapi menyakitkan. Jadi kalau kita sudah tahu IQ anak Bu itu nggak boleh kita goblok-goblok ini pokoknya nggak boleh, itu dilarang. Ibarat ibu bapak punya motor Vision gitu ya. Kemudian ada temennya motornya tahun pikun tahun 80-an balapan, diolong motormu lambat ya. Memang kapasitasnya seperti itu gitu loh. Gitu ya. Jadi nggak usah marahin anak kalau anak itu nggak bisa. Anak yang normal juga gitu Bu. Ini normal, sehat, fisiknya bagus, sosial emosionalnya bagus. Kok ya nilainya rendah? Coba kita Bapak Ibu ya yang sudah puluhan tahun ngajar. Kalau lihat kelas 1
sampai kelas 6, yang ranking kelas kan itu aja kan Bu ya? Iya kan? Maksudnya nggak jauh perbedaannya. Oh, dia kelas 1, kelas 2, 3 ranking terus. 5 besar. Sampai kelas 6 ya nggak akan jauh itu aja kan? Ya kan? Nah, itu sudah kebaca di situ. Makanya ya nggak pernah 5 besar, 10 besar, nggak usah dimarahi. Ya memang kapasitasnya seperti itu. Walaupun nasibnya, suksesnya itu masa depan urusan masing-masing. Cuma dari sisi akademik kita bisa memantau. Jadi kalau kita bisa secara akademik itu yang berprestasi secara akademik yang mampu mungkin ya hanya 10-20% seluruh siswa kita. Gitu kan. Tapi sekolah itu kan bukan hanya akademik yang dicari. Ya sosial, ya emosional, gitu ya. Nah, kemudian peserta didik dengan hambatan fisik motorik, ya. Kemudian dengan hambatan majemuk ini yang ada, ya dia mungkin mengalami gangguan yang kompleksitas gitu ya. Kalau peserta didik dengan cerdas istimewa berbakat, dia nggak akan mau sekolah di sekolah inklusif gitu ya. Dia masuk akselerasi. Kalau di Jogja itu ada De Brito, ya. De Brito itu dekat UIN, itu sekolahnya bebas, nggak ada seragam, rambutnya gondrong juga nggak apa-apa, yang penting bisa ngerjain tugas. Memang yang di-up IQ-nya, bukan sosial emosionalnya. Jadi yang penting pinter-pinter anak situ, ya. Kalau sekolah itu kayak anak kuliah main gitu. Sekolahnya juga nggak sampai jam 12 juga. Pokoknya masuk matematika ngerjain 20 soal, 5 menit selesai, 10 menit keluar. Nanti masuk lagi bahasa Indonesia ngerjain soal, keluar selesai, lalu pulang habis itu. Gitu ya, itu anak yang cerdas istimewa atau berbakat. Akselerasi. Peserta didik dengan gangguan penglihatan, di sini ada yang tunanetra? Nggak ada. Enggak. Dengan hambatan pendengaran ada. Oh, kadang dengarnya baik, ya pura-pura nggak denger ya Bu ya. Nah itu ya. Oke. Nah, kalau anak-anak dengan gangguan penglihatan, Bapak Ibu, itu harusnya duduknya manajemen kelas. Ini sekalian saya gabungkan dengan materi manajemen kelas ya. Maka ini diskusi Bapak Ibu, kalau nanti ada pertanyaan silakan. Kalau ada anak gangguan penglihatan, ya duduknya harus di depan. Ya, kalau umpamanya papan tulis di sini, berarti dia di tengah, di depan papan tulis. Kalau dia gangguan penglihatan, kalau anaknya hiperaktif taruh di pojokan. Oh iya, terus dia dikasih tugas itu keamanan sama kebersihan. Oh dia disuruh senang Bu kalau disuruh. Nek tolong ini ya ambil ini Bu, penghapus apa di kelas ujung bukan mari. Memang harus gitu Bu, anak hiperaktif itu harus banyak disuruh Bu, dimanfaatkan. Kalau enggak ya dia malah rusak. Coba anak hiperaktif pokoknya merusak, jangan dia berhenti nggak? Enggak, makanya itu. Maka coba mulai diperintah-perintah. Kamu jangan situ, coba ke sana ambil ini Bu di sana. Mari dah gitu ya. Dia kalau udah ngerti perintah nanti, Bu, sampai punya asisten. Bener enak Bu. Ini tas ibu ketinggalan di kantor, lari ya. Itu kalau dia sudah ngerti perintah, sudah paham, senang disuruh-suruh. Karena bagi dia, begitu dia disuruh gurunya perhatian sama aku, gurunya baik ya. Gitu. Tapi kalau dia dibiarkan, dia akan, karena dia nggak paham. Gitu. Perlu diajarkan itu. Temennya nangis, temennya dia ke toilet, itu mau ke toilet anterin sana, dia lari keluar gitu ya. Walaupun ibaratnya itu hanya untuk istilahnya itu untuk mengalihkan perhatian dia supaya nggak merusak gitu. Terus kalau bisa sih dikasih, kalau anak hiperaktif itu ya dikasih les olahraga. Di sini ada les olahraga apa? Poli. Selain poli, besok nyarungi pasir Pak, dikarung digantung. Nah, gitu ya. Oh iya itu seru. Habis energi tuh Bu OTG tuh.
Itu kalau tantangan imperatif memang kita harus terus dengan gerakan, dengan teknik olahraga gitu. Terus kebersihan, tiap hari dia pakai tugasnya kebersihan gitu ya. Walaupun dia nggak bersih tapi senang gerakannya dulu menghabiskan energi. Sebenarnya saya paling senang kalau membuat kurikulum untuk anak adik-adik, tapi gurunya yang kewalahan pasti gitu ya. Ya makanya gurunya harus imperatif juga. Kalau enggak benar, karena anak hiper itu semakin dilarang semakin dia tertantang. Kenapa kok nggak boleh gitu ya? Diobrak-obrak lagi. Kenapa kok nggak boleh disobek-sobek gitu? Memang ya itu apalagi kita di sawah ya. Oh, lari-lari aja ke sana gitu ya. Macul gitu ya. Terus lu ngapus papan tulis, coba dihapus deh. Seneng dia. Kalau dia udah bisa ngerti, cepet dia. Ya mungkin awal-awal dia masih agak kesulitan mengerti perintah gitu ya. Tapi itu terus dilatih. Benar, nanti kalau itu 1 semester aja ibu nanti semester kedua ibu punya asisten. Bayangkan kalau anak hiperaktif di sekolah di kelas ada 5, asisten ibu 5. Oh ya, keren itu. Coba nanti kalau dia udah bisa ngerti perintah bu ya, pulang sekolah kursi dinaikin, temennya nggak usah, dia aja yang hiperaktif itu suka naikin kursi. Mau dia semangat kalau sudah ngerti perintah. Karena menurut dia itu melampiaskan energi. Sebenarnya anak imperatif itu cocoknya memang jadi atlet. Ya, jadi atlet itu cocok, maka harus di-up di olahraganya, jangan poli. Poli itu untuk orang-orang atlet yang introvert, karena nggak bergerak cuma di situ aja. Ya, kalau atlet itu harus sepak bola, lari, gitu ya. Oh, pokoknya dia bergerak dengan maksimal. Renang, nah itu renang itu wajib bagi mereka. Nah itu untuk anak dengan hambatan penglihatan dia harus duduk di depan dekat dengan sumber alat tulis atau papan tulis gitu ya. Biasanya anak ini belum tentu dia IQ-nya rendah, bisa jadi IQ-nya tinggi. Kalau anak dengan gangguan tunanetra ya. Kemudian karakteristik dari peserta didik dengan gangguan penglihatan, matanya jeli, itu masuk kategori gangguan tunanetra. Ya, sering berkedip. Jadi berkedip kita normal namanya 1 menit, 1 detik sekali, dia itu bisa berkali-kali, gitu ya. Nah, itu juga gangguan masuk kategori gangguan penglihatan, ya. Kemudian menyipitkan kelopak mata, gangguan di kelopak mata, matanya merah terus, ya, matanya terinfeksi yang nggak sembuh-sembuh, gerakan mata tak beraturan, jadi bola matanya itu bisa muluk-muluk gitu ya, melingkar itu. Nah, itu juga gangguan itu, gitu ya. Mata selalu berair, pembengkakan pada kulit tempat pembuluh mata, mata mengalami gatal-gatal, gitu ya. Sering merasa pusing atau sakit pada kepala, penglihatan kabur, ini terjadi setiap hari ya. Kalau hanya sehari ini gatal ya bu, dia bukan gangguan penglihatan, sakit mata berarti gitu ya. Nah, ini sudah masuk kategori inklusi gangguan penglihatan. Nah, dia perlu bantuan namanya kacamata mungkin gitu ya, atau bantuan dalam pembelajarannya. Kalau anak normal itu tulisan 12 ini jenis huruf 12 sudah fontnya 12 udah bisa, dia fontnya harus 20 mungkin, harus gede hurufnya gitu ya, itu bisa. Nah kemudian anak gangguan penglihatan ini juga duduknya sebaiknya di dekat pintu. Kalau momennya ada apa-apa keluar masuk itu dia nggak terlalu susah, jangan taruh di tengah-tengah gitu ya. Begitu dia mau ke toilet apa bingung nabrak-nabrak. Jadi kita bisa membedakan mana yang siapa yang harus di depan, siapa yang di tengah, dan siapa yang di belakang. Itu sekolah inklusi. Jadi saya terganggu di belakang ya ke depan gitu ya. Kalau memang semua pengen di depan gimana Pak? Buat sistem melingkar atau letter U gitu.
Jadi nggak harus loh Bu sekolah itu menghadap ke depan begini ya. Sekolah-sekolah unggulan swasta sekarang, kemarin saya masuk ke Al-Azhar School di Jogja itu yang gedungnya kayak Hotel Bintang 5 itu nggak ada yang modelnya kayak gini Bu ya. Maka sebenarnya nggak ada larangan tuh Bu merubah tempat duduk, nggak ada. Jadi kalau anak-anak kita memang kondisi formal seperti ini kok belajarnya susah ya, dibuat coba letter. Sekali-kali dibuat model kayak table manner di hotel gitu ya, berkelompok gitu. Nah, nggak apa-apa Bu. Itu kreativitas namanya dalam manajemen kelas. Nah, kemudian gangguan pendengaran, ya gangguan pendengaran ini di sini ada? Nggak ada ya? Kalau nggak ada saya teruskan. Nanti materinya Bapak Ibu dapat, ya. Jadi kalau gangguan pendengaran itu ada bantuan alat dengar ya dari pemerintah itu ada. Jadi kalau alat dengar itu nanti bisa bisa membantu siswa dalam memahami komunikasi. Oke, kemudian tunagrahita atau hambatan IQ rendah. Peserta didik dengan IQ 70 sampai 55, kemudian itu kategori ringan. Di bawah 40, 55 sampai 40 itu sedang, IQ 40 sampai 25 itu berat. Nah, dengan IQ dikurang dari 25 sangat berat. Yang masuk SLB itu yang sedang ini Bu, B, C, D ini harus masuk SLB. Permasalahannya berapa IQ kita, IQ siswa kita. Dan besok Ibu nggak usah khawatir, Bapak Ibu di tes psikologi Bapak Ibu tidak ada tes IQ-nya gitu ya. Tenang aja gitu. Karena kalau sudah usia 40 ke atas itu IQ-nya sudah mulai menurun. Makanya sebenarnya guru-guru yang usia 40 itu sudah dikurangi jam kerjanya. Hah? Apa itu? Nah ya, maksudnya sudah harus dikurangi jam kerjanya gitu ya. Jam mengajarnya gitu ya. Tapi dengan adanya sekarang kan mau dihapus tuh undang-undang kerja usia gitu ya. Karena Pak Yai Ma'ruf Amin nyalon itu lansia aja bisa jadi cawapres gitu ya, jadi wapres. Masa kita usia harus dibatasi kerja gitu ya? Memang Bu saya melihat teman-teman, kalau kami pernah ya ngasih pelatihan untuk teman-teman yang mau pensiun ASN di Pemda gitu. Umurnya kan 59 ya, ada yang 60. Itu masih gagah, sehat, masih kelihatan lebih kuat lah ya, maksudnya untuk kerja. Dan mereka pensiun juga malah cari kerja di luar. Memang sebenarnya kalau apalagi mereka orang-orang yang ibaratnya pejabat ya, kelasnya itu kasih, kabin, kepala dinas itu kan terawat badannya ya, maksudnya makanannya semua. Jadi mereka pensiun itu kelihatan muda gitu ya. Dan kebanyakan bingung, aduh mau ngapa pensiun ini gitu ya. Memang punya uang gitu, tapi kadang-kadang salah menggunakan. Jago bupati ada Pak. Hah? Jago bupati. Jago bupati. Makanya dia itu butuh kerja kan Pak ya. Mereka tuh sebenarnya belum pensiun seusia itu, karena memang usia masih kuat. Kalau untuk sekarang ya, beda dengan dulu ya. Dulu memang mungkin dari segi fasilitas kan pejabat gak semewah sekarang. Jadi sekarang tuh usia pensiun 59, 60 itu masih kuat fisiknya. Maka mereka banyak yang nyalon DPR, ya kan Pak? Nggak jadi terus ke rumah sakit jiwa, ya. Jalan-jalan. Nah itu, ya. Terus ada yang stres karena ketipu saham apa gitu kan? Ya itu main aja pensiunan itu, saham-saham apa online gitu ya. Wah, itu saya tangani kasus Bu. Cuma kepala TU di Pemda itu ya, pensiunan tuh dia tuh habis sekitar 700 juta untuk invest online apa namanya gitu ya. Itu saya coba aduh, dan itu habis uangnya dalam semalam. Ya sudah, dia nggak bisa apa-apa, langsung stroke gini ya. Iya nggak bener, langsung stroke. Undang dokter, undang psikolog gimana ini ya sudah. Itu dia orientasi ekonomi, maka pensiun itu perlu diberi pelatihan itu jangan sampai salah menggunakan uang. Ya,
Kalau guru enak, pensiunnya guru itu biasanya kalau saya itu petani, ngomong cucu ya. Kalau baru nikah ya ngomong anak lagi gitu ya. Gitu. Kalau guru-guru tuh enak pensiun aja tak lihat. Pokoknya nyaman kalau guru itu pensiun aja tak lihat. Karena mau investasi juga gak punya duit. Yang bermasalah itu, pejabat-pejabat. Coba ada pensiunnya kepala dinas apa, kok dia nyalon wali kota bupati kalah, udah pasti buat jadi pasien gitu. Iya pasti. Nah, nanti dengan anak-anak yang IQ rendah ini kita akan rekomendasikan. Jadi kalau si A masuk SLB, kita akan tulis sebaiknya masuk SLB, gitu ya. Tapi ya kembali lagi ke orang tua. Cuma kita tetap rekomendasikan, gitu ya. Ada banyak alasan Bu ya. Nah, nanti bisa Bu. Nih, dari psikolog harus ke SLB luarannya. Ya biar tapi malu ya udah kalau kan. Nah, besok di Parenti juga akan saya tekankan. Gitu. Bukan berarti terus pindah rame-rame ya nggak apa-apa juga ya, pindah rame-rame ke SLB untuk masa depan. Di sini SLB di mana Bu? Di Banjarsari. Di Aji Barang ada ya? Oh. Swasta apa negeri? Swasta. Oh swasta. Tidak masuk PKBM itu Bu, yayasan sendiri. Kalau bisa yang negeri gratis kalau negeri. Oh itu dinasnya juga. Bayarnya mana? Lumayan mahal. Iya kalau swasta mahal Bu, karena memang ya fasilitasnya lumayan gitu. Kalau negeri gratis, di Jogja itu yang gratis itu SLB. Ya, kadang antar jemput ya antar jemput. Kalau nggak masuk SLB minimal dileskan. Les bukan les akademik ya, life skillnya itu loh ya. Nah, oke, peserta didik dengan hambatan intelektual memiliki keterbatasan di dua bidang. Yang pertama fungsi intelektual dan perilaku adaptif ya. Nah, rasionya laki-laki terhadap perempuan untuk tunagrahita itu sehingga hasil penelitian yang mengatakan bahwa EQ anak itu dipengaruhi oleh EQ ibu. Ya, EQ anak dipengaruhi oleh ibu. Kalau perilaku anak dipengaruhi oleh bapaknya. Ya, benar Bu. Anak paling ketangkap yang dicari bapaknya sopo, bukan ibunya sopo. Gitu. Nah, itu ya. Nah, di bidang dua fungsi intelektual dan perilaku ini yang dipengaruhi oleh hambatan intelektual. Jadi kemampuan komunikasi, sosial itu bisa terhambat karena EQ rendah. Gitu. Nah, oke, ini klasifikasinya. Oke, tadi sudah. Kemudian saya lanjutkan. Tunadaksa nggak ada sini ya, tunadaksa ya. Cacat fisik ada? Nggak ada. Nanti berarti materi teori aja yang Ibu. Peserta dengan hambatan emosi dan perilaku ya.